kesucian yang ada. Kami memperagakan Dewi Sinta sebagai tanda kesucian, karena Dewi Sinta yaitu sosok wanita yang diperagakan ialah sosok yang terbaik, dibuang oleh ibunya, dihanyutkan di sungai Aswa hingga ditemukan oleh Adinata, seorang kusir kerajaan Singapura. Pemilihan sosok putri yang sangat mencintai kerajaannya dan menyayangi rakyatnya. Ia rela mati demi menyelamatkan bulan purnama, merkah kalian srengenge saung surya. Kecantikanipun kados merak ing mangsa tresna tansah. Berlana ke berbagai kelompok Nusantara ditemani oleh trio wanita yang setia. Pada Mantawana bukan seorang pahlawan yang bersinar atau putra kerajaan, namun sebagai pejuang tangguh yang melawan azab-azab hidupnya. sosok perempuan yang bijaksana dan kekuatan dari seorang perempuan. Filosofi yang terkandung mencakup kekuatan spiritual dapat menaklukkan busur panah milik Prabu Brawijaya. Telah sayembara untuk meminang putri Prabu Brawijaya. Tapi sayang, sang putri Ratu Sima merupakan sosok perempuan pertama yang berhasil memimpin kerajaan di tanah Jawa, tepatnya di Kerajaan Kariya. Perpaduan Jayakarta adalah pahlawan yang dari Banten dan menjadi seorang teladan bagi para pemimpin karena perjuangannya mempertahankan Jayakarta. dengan tampil elegan bersama payungnya yang berwarna cingkrasnya. Seorang ratu kerajaan Majapahit sekaligus panglima perang di pasukan Majapahit. Sosoknya yang tangguh, gigih dan pandai. Sebagai seseorang yang beriman suci murni dan suci hati. Artinya dia tak hanya cantik dalam penampilan luarnya, tetapi dia juga cantik dalam penampilan dalamnya. Atas dasar inilah kami mengenal seekor kera putih dan merupakan putra Batara Bayu dan Anjani. Pada saat Hanoman masih kecil, ia mengira matahari adalah buah yang bisa dimakan. Kemudian ia terbang ke arahnya dan hendak memakan. Raja Lela, dia bernama Wira Saksana, tetapi masyarakat mengenalnya dengan nama Wiro Sableng. Jangan menganggap remeh kekuatan ombak. Berhenti dan dengarkan nyanyianku yang indah. Kenakan baju hijau dan jadilah bagian dari kerajaanku. Akulah Ratu Laut Selatan. Masuki panggung seperti pahlawan dalam kisah epik. Mereka mengenakan gaun-gaun megah yang memancarkan kekuatan dan keindahan seorang Dewi Sri Kandi. Alasan kami memilih karakter dari serial yang tampil pada 2013 lalu. Namun ada saja yang dunia jahat kepadanya. Bertahan dalam keputusasaan membuatnya menjadi lebih kuat. Identik dengan pakaian serba warna hijau yang menandakan warna kesukaannya dan balutan emas yang membuat penampilannya keberanian dan kebijaksanaan yang diinspirasi oleh karakteristik masing-masing makhluk tersebut. Yang pertama, Garuda. Garuda adalah mitologi dari kebudayaan Bali yang melambangkan kebaikan, perlindungan dan kekuatan spiritual, menciptakan aura positif dan keberanian bagi pemakainya. Ratna Kuncana yang dikenal sebagai Ratu Kaliyamat adalah perempuan asal Jepara yang memimpin kerajaan Kaliyamat pada masa awal perkembangan Islam di Nusantara. Dia merupakan sosok ratu yang penuh akan filosofi
Kian Santang adalah anak dari raja yang sangat terkenal di kerajaan Sunda, yaitu Prabu Siliwangi dan permaisurinya Subang Larang. Hal yang kami teladani yaitu Kian Santang. Itulah cara sendiri melambangkan keberanian dari rakyat suku Madura yang bisa jadi sangat dekat dengan kita sebagai rakyat Surabaya. Di bagian baju jarot terdapat corak-corak berwarna merah putih, yaitu yang melambangkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Majapahit pada masa pemerintahan Tribuana Wijaya Tunggadewi dan Hayamuruk yang mempunyai pengaruh besar dalam kemajuan kerajaan Majapahit. Ampurnama disebutkan dalam Prasasti Sekar 1366 Masehi sebagai rakyat Prabowo bertegas Kerajaan Audewa, raja dari kerajaan Surasena, dengan panggilan nama para irang sewaktu kecil. Subadra tumbuh dengan kebahagiaan. Subadra menikah dengan salah satu Seorang pahlawan yang berasal dari Jawa Timur, Indonesia. Ia lahir di daerah Madura yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur. Madura terkenal dengan budaya dan tradisi uniknya, serta menjadi latar belakang bagi kelahiran seorang pahlawan yang Kostum ini akan menjadi perpaduan antara seni dan sejarah yang menggambarkan nilai-nilai kepahlawanan dengan mempelopori kebangkitan bangsa. Melawan kezaliman, mengukir jejak keadilan. Hatinya bagai bunga di tengah badai, meletus semangat menyinari jiwa pada setiap langkah. Dia pionir perubahan, menyemai harapan di tanah penuh kesah. Ia dikenal sebagai wali yang perubahan dalam penyebaran agama. Dengan perempuan khas Jawa Barat yang memakai kain batik dengan pinggiran seperti aksesoris emas dan memiliki selendang merah. Kapitan Patimura pernah berjuang melawan penjajah Belanda yang masuk ke tanah Maluku untuk menguasai perdagangan rempah-rempah serta menjadi pemimpin sebagai inspirasi karena dia adalah salah satu tokoh paling ikonis dalam Mahabharata dan dalam mitos Jawa dia digambarkan sebagai pahlawan yang kuat dan bijaksana dengan julukan Onan Kawan Tulang Besi. Alasan kami mendirikannya karena bagi kami tokoh Kaca merupakan tokoh yang keren, perkasa, mampu, dan kuat. Yati merupakan superhero wanita pertama di Indonesia yang menjadi role model bagi para perempuan. Sri Asih merupakan tulisan dari Dewi Asih, yaitu Dewi Keadilan. Sri Asih seluruh dunia. Api ya kelambiran ketemu ibu. Dari suatu kerajaan di Nusantara dengan senjata dan pasukan yang kuat, ia berambisi untuk melindungi seluruh wilayah Nusantara. Jubah merahnya seakan melambangkan kegagahan dan dibawanya sebagai seorang Prabu Siliwangi, ayo hidupkan Prabu! Senyum Siti.